Coba deh angkat tangan kalau kamu atau mungkin orang tua, kakek nenek, atau tetangga kita yang sudah sepuh sering banget terbangun di tengah malam, tepatnya sekitar jam 3 pagi. Kedengarannya sepele ya, cuma bangun di jam segitu, tapi seringkali hal ini jadi masalah yang bikin kita jadi ikutan khawatir. Rasanya tuh waktu kita tanya, "Bu, kok bangun jam segini?" Jawabannya seringkali, "Nggak tahu nak, tiba-tiba saja mata sudah melek," atau bahkan sudah nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah, kalau kejadian ini cuma sesekali, mungkin wajar saja. Tapi, kalau sudah jadi kebiasaan, setiap malam mata terbuka di waktu yang sama, itu artinya tubuh kita sedang mengirimkan sinyal penting. Sinyal yang bilang kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman berpikir, wajar saja orang tua memang tidurnya sedikit. Eits, jangan salah loh, kualitas tidur yang baik itu penting banget, nggak peduli berapapun usia kita. Apalagi buat orang tua, tidur yang cukup dan berkualitas itu ibarat bahan bakar untuk menjalani hari. Kalau bahan bakarnya kurang atau jelek, gimana mau jalan dengan lancar kan? Coba bayangkan, pagi harinya rasanya badan pegal semua, kepala pusing, bawaannya jadi gampang marah atau sedih, fokus juga jadi buyar, gampang lupa, dan energi untuk beraktivitas jadi minim. Mau ngobrol sama cucu saja rasanya sudah lemas, pikiran jadi kalut, mood jadi berantakan. Nah, ini bukan sekedar rasa kantuk biasa loh, ini adalah dampak dari pola tidur yang terganggu secara terus-menerus. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami hal ini, jangan diabaikan ya, tubuh mereka itu sedang teriak minta bantuan. Tapi, kenapa sih ini bisa terjadi? Ada rahasia apa di balik jam 3 pagi itu? Kenapa kok orang tua kita sering terbangun di jam yang sama? Apakah ini cuma kebetulan saja atau ada penjelasan ilmiahnya? Penasaran kan? Nah, teman-teman, mari kita coba sedikit menyelami dunia sains yang menarik ini, tapi dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti ya. Jadi begini, tubuh kita ini punya semacam jam internal yang sangat canggih, namanya jam biologis, atau dalam bahasa kerennya disebut ritme sirkadian. Jam ini mengatur banyak banget fungsi tubuh kita, mulai dari kapan kita merasa lapar, kapan kita merasa energik, sampai kapan kita harus tidur dan bangun. Ritme sirkadian ini bekerja berdasarkan siklus terang dan gelap atau siang dan malam. Di pagi hari, saat matahari terbit, jam biologis kita memberi sinyal untuk memproduksi hormon kortisol. Hormon ini berfungsi untuk membuat kita merasa segar dan siap beraktivitas. Makanya kita jadi semangat untuk bangun dan memulai hari. Sebaliknya, saat malam tiba, ketika cahaya mulai meredup, jam biologis kita akan mengirimkan sinyal untuk mengurangi produksi kortisol dan mulai memproduksi hormon melatonin. Nah, melatonin ini adalah hormon tidur, teman-teman. Dialah yang membuat kita merasa mantuk dan siap untuk beristirahat. Ibaratnya, melatonin ini adalah lampu redup yang perlahan dimatikan di tubuh kita, memberitahu kita bahwa sudah waktunya untuk tidur. Namun, seiring bertambahnya usia, ada beberapa perubahan alami yang terjadi pada tubuh kita. Salah satunya adalah produksi melatonin yang cenderung menurun. Jadi, semakin tua usia seseorang, tubuhnya memproduksi melatonin semakin sedikit. Akibatnya, sinyal untuk tidur yang dikirimkan ke otak jadi tidak sekuat dulu. Selain itu, sensitivitas tubuh terhadap cahaya dan kegelapan juga bisa berubah. Orang tua mungkin tidak lagi sepeka dulu terhadap perubahan cahaya, sehingga jam biologisnya jadi sedikit bingung dan tidak sinkron seperti saat mereka muda. Bukan cuma itu saja loh teman-teman, perubahan hormon kortisol juga berperan. Pada beberapa lansia, pola produksi kortisol bisa jadi tidak stabil. Kadang di malam hari atau dini hari, kadar kortisol malah meningkat, padahal seharusnya rendah. Peningkatan kortisol di jam-jam tidur ini bisa memicu tubuh untuk merasa waspada dan terjaga, padahal seharusnya sedang dalam mode istirahat. Jadi, bayangkan saja, di satu sisi hormon tidur menurun, di sisi lain hormon pemicu kewaspadaan malah naik. Pantas saja kan kalau mata jadi melek di jam 3 pagi. Ini seperti ada dua tombol yang saling berlawanan ditekan bersamaan. Selain itu, siklus tidur kita juga berubah. Saat kita tidur, kita melewati beberapa tahapan, mulai dari tidur ringan, tidur dalam, sampai tidur REM, Rapid Eye Movement, di mana kita bermimpi. Nah, pada lansia, proporsi tidur dalam, deep sleep, seringkali berkurang.
Tidur dalam ini penting banget loh untuk pemulihan fisik dan mental. Kalau tidur dalamnya berkurang, tubuh jadi lebih sering berada di fase tidur ringan, yang artinya lebih gampang terbangun karena suara sedikit saja atau perubahan suhu. Jadi, fenomena bangun jam 3 pagi itu bukan cuma sekedar kebiasaan atau kebetulan, tapi memang ada dasar ilmiahnya yang berkaitan dengan perubahan jam biologis dan hormon di dalam tubuh kita seiring bertambahnya usia. Ini adalah bagian dari proses penuaan. Yang wajar, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Justru karena ini wajar terjadi, kita jadi punya kesempatan untuk memahami dan mencari solusinya. Lalu apa sih dampaknya kalau terus-terusan tidur terganggu seperti ini? Dampaknya itu tidak main-main loh teman-teman. Pola tidur yang buruk bisa mempengaruhi banyak hal penting dalam tubuh kita. Pertama, fungsi otak. Otak kita butuh istirahat untuk membersihkan diri dari limbah metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Tidur yang cukup membantu otak memproses informasi, menyimpan memori, dan membuat keputusan. Kalau tidur terganggu, kemampuan kognitif kita bisa menurun. Lansia jadi lebih gampang lupa, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa meningkatkan risiko demensia atau penyakit Alzheimer di kemudian hari. Ingatan jangka pendek jadi melemah, gampang bingung, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah sederhana. Kita pasti tidak mau kan orang tua kita jadi seperti itu? Kedua, kesehatan jantung. Tidur itu punya peran penting dalam menjaga tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah. Saat kita tidur, tekanan darah kita akan menurun, memberi kesempatan jantung untuk beristirahat. Kalau tidur kurang, tekanan darah bisa tetap tinggi, yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah kardiovaskular lainnya. Jantung jadi bekerja lebih keras dari seharusnya, dan ini tentu saja tidak baik dalam jangka panjang. Ketiga, emosi dan mood. Ini nih yang seringkali paling kelihatan. Kurang tidur bisa membuat kita jadi gampang tersinggung, cemas, sedih, bahkan depresi. Lansia yang tidurnya terganggu seringkali merasa lebih kesepian, mudah marah, dan kehilangan motivasi. Kualitas hidup mereka jadi menurun drastis. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman juga bisa terpengaruh karena mereka jadi kurang sabar dan mudah murung. Bayangkan saja, setiap pagi bangun dengan perasaan tidak segar, pasti berat sekali menjalani hari kan? Jadi, jelas sekali bahwa masalah tidur ini bukan sekedar masalah kecil. Ini adalah masalah besar yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Tapi, jangan panik dulu ya teman-teman. Ada kabar baiknya, kita tidak perlu pasrah begitu saja. Ada banyak cara alami dan tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak dan menjaga kesehatan mereka secara menyeluruh. Nah, untuk membahas solusi dan tips praktis ini, kita akan belajar dari seorang ahli yang sangat peduli dengan kesehatan lansia, yaitu Dr. Andi. Beliau seringkali menekankan pentingnya pola tidur ideal untuk kualitas hidup di usia 60 tahun ke atas. Menurut Dr. Andi, kita tidak perlu langsung buru-buru mencari obat tidur. Banyak solusi yang bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari dan perubahan gaya hidup. Penasaran kan apa saja tips dari Dr. Andi yang bisa kita terapkan? Yuk kita simak baik-baik. Dr. Andi selalu memulai dengan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan rutinitas yang konsisten. Ini adalah fondasi utama untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Pertama, ciptakan lingkungan tidur yang ideal. Kamar tidur itu ibarat goa pribadi kita untuk beristirahat. Pastikan kamar tidur gelap, gunakan gorden tebal atau penutup mata jika perlu. Bahkan cahaya kecil dari lampu indikator elektronik pun bisa mengganggu produksi melatonin. Lalu, pastikan kamar tenang. Kalau ada suara bising dari luar, pertimbangkan untuk menggunakan penutup telinga atau mesin white noise yang bisa menghasilkan suara latar menenangkan seperti suara ombak atau hujan. Suhu kamar juga penting loh. Usahakan suhu kamar sejuk sekitar 18-22 derajat Celcius. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa membuat kita terbangun di tengah malam. Kasur dan bantal yang nyaman juga krusial. Pastikan kasur tidak terlalu keras atau terlalu empuk dan bantal mendukung posisi
posisi leher dengan baik. Mengganti kasur dan bantal yang sudah tua atau tidak nyaman bisa jadi investasi yang sangat berharga untuk kualitas tidur. Kedua, bangun rutinitas tidur yang konsisten. Tubuh kita suka banget sama rutinitas. Cobalah untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur jam biologis kita agar lebih teratur. Mungkin awalnya sulit, tapi dengan konsistensi, tubuh akan terbiasa dan tahu kapan waktunya untuk tidur dan kapan waktunya untuk bangun. Jadi, buat jadwal tidur yang jelas dan patuhi sebisa mungkin. Ketiga, hindari paparan cahaya biru sebelum tidur. Nah, ini penting banget di era digital sekarang. Gadget seperti smartphone, tablet, atau laptop memancarkan cahaya biru yang bisa menekan produksi melatonin. Jadi, usahakan hindari penggunaan gadget setidaknya 1-2 jam sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan yang lebih menenangkan, seperti membaca buku fisik, mendengarkan musik lembut, atau mengobrol santai dengan keluarga. Kalau memang terpaksa harus menggunakan gadget, aktifkan mode malam atau gunakan aplikasi filter cahaya biru. Keempat, perhatikan asupan makanan dan minuman. Apa yang kita makan dan minum juga berpengaruh pada tidur loh. Hindari kafein dan alkohol di sore atau malam hari. Kafein bisa bertahan di tubuh kita sampai beberapa jam dan membuat kita tetap terjaga. Alkohol mungkin awalnya membuat kita ngantuk, tapi justru bisa mengganggu siklus tidur di tengah malam dan membuat tidur jadi tidak nyenyak. Hindari juga makanan berat atau makanan pedas mendekati waktu tidur, karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan rasa tidak nyaman. Sebaliknya, beberapa makanan seperti pisang, kacang almond, atau segelas susu hangat bisa membantu tidur karena mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin. Kelima, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Berolahraga itu penting banget untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk untuk tidur. Tapi ada aturannya nih. Usahakan berolahraga di pagi atau sore hari, dan hindari olahraga intensif mendekati waktu tidur. Olahraga bisa meningkatkan suhu tubuh dan membuat kita jadi lebih energik. Jadi, kalau dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, justru bisa membuat kita sulit tidur. Cukup jalan kaki santai, yoga ringan, atau senam peregangan bisa sangat membantu. Aktivitas fisik yang teratur membantu mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali menjadi penyebab sulit tidur. Keenam, kelola stres dan kecemasan. Pikiran yang kalut dan cemas adalah musuh utama tidur nyenyak. Ada banyak cara untuk mengelola stres. Misalnya, coba teknik relaksasi seperti meditasi sederhana, latihan pernapasan dalam, atau mendengarkan musik menenangkan. Menulis jurnal tentang apa yang kita rasakan juga bisa membantu mengosongkan pikiran sebelum tidur. Bicarakan kekhawatiranmu dengan orang terdekat atau profesional jika dirasa perlu. Ingat, pikiran yang tenang akan membawa tubuh pada istirahat yang lebih baik. Ketujuh, manfaatkan cahaya matahari di pagi hari. Ini tips sederhana tapi sering terlupakan. Paparan cahaya matahari alami di pagi hari membantu mengatur jam biologis kita. Cahaya matahari memberi sinyal pada tubuh bahwa ini adalah waktunya untuk bangun dan beraktivitas, sekaligus membantu menekan produksi melatonin di pagi hari dan memastikan produksinya optimal di malam hari. Jadi, usahakan untuk berjemur atau setidaknya keluar rumah sebentar di pagi hari, menikmati segarnya udara dan cahaya matahari. Kedelapan, batasi tidur siang. Tidur siang memang menyenangkan, tapi kalau terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam, bisa mengganggu tidur malam. Jika memang butuh tidur siang, batasi sekitar 20-30 menit saja, dan usahakan tidak tidur siang setelah jam 3 sore. Tidur siang yang singkat bisa menyegarkan tanpa mengganggu tidur malam. Kesembilan, jadikan kamar tidur hanya untuk tidur dan aktivitas intim. Hindari melakukan aktivitas lain di kamar tidur seperti bekerja, menonton TV, atau makan. Dengan begitu, otak kita akan mengasosiasikan kamar tidur dengan istirahat dan tidur, sehingga lebih mudah untuk rileks saat masuk ke kamar. Kesepuluh, jangan paksa diri untuk tidur. Kalau sudah di tempat tidur, tapi mata masih melek dan sulit tidur setelah 20-30 menit, jangan terus berbaring dan frustrasi. Lebih baik bangun dan lakukan aktivitas ringan yang menenangkan di luar kamar tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau minum teh herbal hangat. Setelah merasa mengantuk lagi, baru kembali ke tempat tidur. Memaksa diri untuk tidur justru akan membuat kita semakin stres dan sulit tidur. Kesebelas, perhatikan posisi
tidur. Posisi tidur yang nyaman juga sangat mempengaruhi kualitas tidur. Beberapa orang merasa lebih nyaman tidur telentang, miring, atau tengkurap. Gunakan bantal tambahan untuk menopang bagian tubuh yang membutuhkan, seperti di antara lutut jika tidur miring, atau di bawah lutut jika tidur telentang. Tujuannya adalah menjaga tulang belakang tetap lurus dan mengurangi tekanan pada sendi. Ke-12, pertimbangkan suplemen alami dengan konsultasi. Jika tips-tips di atas sudah dicoba tapi masih kesulitan, Dr. Andi kadang menyarankan untuk mempertimbangkan suplemen alami seperti melatonin dosis rendah atau teh herbal seperti chamomile atau valerian root. Namun, ini harus dengan konsultasi dokter ya teman-teman. Jangan sembarangan mengonsumsi suplemen tanpa arahan profesional, apalagi jika sudah punya kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain. Dr. Andi juga selalu mengingatkan bahwa menjaga tidur itu bukan cuma tentang berapa lama kita terlelap, tapi tentang seberapa berkualitas tidur kita. Tidur yang ideal itu bukan cuma membuat kita segar di pagi hari, tapi juga menjaga fungsi otak tetap optimal, jantung tetap sehat, dan emosi tetap stabil. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bayangkan, dengan tidur yang nyenyak, orang tua kita bisa punya lebih banyak energi untuk bermain dengan cucu, melakukan hobi yang disukai, atau sekedar menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku tanpa rasa lelah atau pusing. Mereka bisa menjalani hari dengan senyuman dan hati yang lapang. Ingat ya teman-teman, perubahan itu butuh waktu dan kesabaran. Jangan berkecil hati kalau hasilnya tidak langsung terlihat dalam semalam. Terus coba dan sesuaikan tips-tips ini sesuai dengan kondisi dan kenyamanan masing-masing. Yang terpenting adalah konsistensi dan niat untuk terus berusaha. Memberikan perhatian pada pola tidur lansia adalah bentuk kasih sayang yang sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa kita peduli pada kesehatan dan kebahagiaan mereka. Jadi ya teman-teman, perubahan itu butuh waktu dan kesabaran. Jangan berkecil hati kalau hasilnya tidak langsung terlihat dalam semalam. Terus coba dan sesuaikan tips-tips ini sesuai dengan kondisi dan kenyamanan masing-masing. Yang terpenting adalah konsistensi dan niat untuk terus berusaha. Memberikan perhatian pada pola tidur lansia adalah bentuk kasih sayang yang sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa kita peduli pada kesehatan dan kebahagiaan mereka. Jadi ya teman-teman, mulai sekarang mari kita perhatikan lebih serius lagi pola tidur orang tua kita atau bahkan diri kita sendiri. Jangan biarkan masalah tidur menggerogoti kebahagiaan dan kesehatan di usia emas. Tidur yang nyenyak adalah kunci untuk menjalani hari yang penuh semangat, pikiran yang jernih, dan hati yang gembira. Kita semua berhak mendapatkan kualitas hidup terbaik, tidak peduli berapapun usia kita. Mari kita dukung orang-orang terkasih kita untuk mendapatkan istirahat yang layak, karena mereka pantas mendapatkannya. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan cerita atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mungkin pengalaman Anda bisa menginspirasi atau membantu teman-teman yang lain. Like, share, komen pengalaman Anda. Dan ingat, jika Anda atau orang terkasih memiliki kondisi kesehatan khusus atau masalah tidur yang sangat parah, selalu konsultasikan dengan tenaga medis profesional untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Sampai jumpa di lain kesempatan.